Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang pembahasan UAS metode kecerdasan buatan. Di antara lain, kelompok kami ada saya sendiri, Gilang Sami Putra Juharis dengan NIM 55, Ikram Al-Furqan 46, Syarifah Amelia dengan NIM 25, Herman dengan NIM 16, dan Azriati Sekar dengan NIM 17. Yes, untuk materi pertama adalah algoritma TF-IDF. TF ini adalah mempunyai kepanjangan term frekuensi. Term frekuensi ini yaitu pembobotan atau weight setiap kata atau term pada suatu dokumen berdasarkan jumlah kemunculannya dalam dokumen tersebut. Nah, term frekuensi ini mempunyai rumus perhitungan yaitu TF T, D sama dengan NT, D per total number of terms in document, dengan keterangan TF sama dengan frekuensi kemunculan kata pada sebuah dokumen. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari manual term frekuensi review number 1. Makanan di sini gurih dan enak. Itu adalah salah satu kalimatnya dengan korpusnya yaitu makanan, di sini, gurih, dan enak dengan panjang kalimatnya sama dengan 5. Sehingga perhitungan untuk nilai TF-nya menjadi untuk makanan sendiri menjadi 0,2, di sini menjadi 0,2, gurih 0,2, dan sama dengan 0,2, enak sama dengan 0,2. Lalu selanjutnya, tadi kan pada slide pertama ada kata TF-IDF. Nah, TF itu adalah term frekuensi dan IDF ini adalah inverse document frequency. Nah, inverse document frequency ini bertujuan untuk mengetahui apakah term yang dicari cocok dengan kata kunci yang diinginkan. Term ini sering muncul yang sering muncul akan memberikan pengaruh yang kecil dalam menentukan keterkaitan kata kunci dokumen. Nah, dengan rumus perhitungannya yaitu log dalam kurung number of document per number of document with term T aksen. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Gilang Islami Putra. Kepada Gilang, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya contoh perhitungan manual dari inverse document frekuensi. Kita ini menggunakan dua dokumen bisa dibilang. Yang pertama itu review 1 dan review 2. Review 1 makan di sini gurih dan enak. Review 2 itu rasanya di sini mantap. Nah, kita ambil dulu tiap sentence-nya itu makanan di sini gurih dan enak sebagai korpus 1, lalu restoran di sini mantap sebagai korpus 2. Sehingga perhitungan untuk nilai IDF-nya ini kita hitung untuk korpus 1 saja untuk mempersingkat waktu. IDF makanan log 2/1 sama dengan 0,3 dengan 2 adalah sebanyak 2 review yang kita hitung, 1 adalah makanan muncul hanya pada 1 dokumen. Lalu selanjutnya IDF di sini log 2/2 sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di sini itu karena sudah muncul di 1 dan 2, berarti dia muncul di setiap dokumen. Oleh karena itu dia tidak unik atau tidak penting, maka mendapat nilai 0. Lalu gurih dan enak dihitung kembali mendapatkan 0,3. Lalu selanjutnya term frekuensi, inverse document frekuensi. Nah, di sini merupakan pembobotan gabungan dengan menggunakan hasil perhitungan TF dan juga IDF. Rumus perhitungannya ya tinggal dikalikan TF.IDF TD sama dengan TF TD kali IDF D. Hanya tinggal dikalikan saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh perhitungan manual untuk term frekuensi, inverse document frekuensi, atau biasa disingkat dengan TF-IDF. Di sini kita masih memakai dokumen yaitu review 1, makanan di sini gurih dan enak. Untuk TF-IDF sendiri tadi rumusnya yaitu TF dikali IDF. Di awal tadi sudah dihitung TF untuk makanan adalah 0,2 dan IDF untuk makanan adalah 0,3 dan hasil TF-IDF untuk makanan adalah 0,06. Untuk TF-IDF di sini yaitu 0, TF-IDF gurihnya itu 0,06, TF-IDF dan yaitu 0,06 dan TF-IDF untuk kata enak yaitu 0,06.
Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan algoritma TF-IDF. Yang pertama, lakukan proses tokenizing dan lowercase pada masing-masing dokumen dan query. Yang kedua, hitung jumlah dari masing-masing kata yang terdapat pada masing-masing dokumen. Yang ketiga, hitung nilai TF dengan rumus TF sama dengan jumlah frekuensi kata terpilih dibagi dengan jumlah kata. Yang keempat, hitung IDF dengan rumus IDF sama dengan log dikali jumlah dokumen dibagi jumlah frekuensi kata terpilih. Yang kelima, nilai jawaban dilakukan dengan cara melakukan perkalian antara nilai TF dan nilai IDF. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan algoritma TF-IDF. Yang pertama, kelebihan TF-IDF itu metode TF-IDF ini dikenal sebagai algoritma yang sederhana namun relevan dalam melakukan pencocokan kata pada sebuah dokumen. Untuk kekurangannya, TF-IDF ini sejatinya berdasar pada bag of words, sehingga TF-IDF ini tidak bisa menangkap posisi teks dan semantiknya. Dan TF-IDF ini memiliki kekurangan yaitu hanya berguna sebagai fitur di level leksikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Syarifah. Selanjutnya untuk algoritma K-Medwidz clustering. Algoritma K-Medwidz clustering atau dikenal pula dengan PAM, Partitioning Around Medwidz, menggunakan metode partisi clustering untuk mengelompokkan sekelompok N objek menjadi sejumlah K cluster. Di mana algoritma ini tuh memiliki kemiripan dengan algoritma K-means clustering. Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang utama, di mana apabila algoritma K-means clustering itu nilai tengahnya dihitung dengan menggunakan rata-rata sesuai namanya, dan perhitungan jaraknya juga diambil dari masing-masing rata-ratanya. Sedangkan pada algoritma ini yang akan digunakan sebagai nilai tengah itu disebut dengan sebutan medoid. Dan perhitungan jarak itu nanti akan dihitung antar masing-masing medoid datanya. Selanjutnya untuk langkah-langkah perhitungan manual dengan menggunakan algoritma K-Medwidz clustering, itu ada langkah pertamanya adalah menentukan jumlah cluster yaitu K yang diinginkan. Lalu pilih secara acak medoid awal sebanyak K dari N data. Lalu hitung jarak masing-masing objek ke medoid sementara, kemudian tandai jarak terdekat objek ke medoid dan hitung totalnya. Lalu yang keempat, lakukan iterasi model. Yang kelima, hitung total simpangan yang disimbolkan dengan S. Dan jika A itu adalah jumlah jarak terdekat antara objek ke medoid awal dan B adalah jumlah jarak terdekat antara objek ke model baru, maka total simpangan adalah S sama dengan B min A. Nah, jika S-nya kurang dari 0, maka tukar objek dengan data untuk membentuk sekumpulan K baru yang disebut sebagai medoid. Ulangi langkah 3 dan 5 dan hentikan jika sudah tidak terjadi perubahan anggota medoidnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herman. Baik, selanjutnya itu algoritma K-Medwidz. Oke, boleh di next. Nah, oke, algoritma K-Medwidz ini adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Kemudian adapun tujuan dari algoritma ini yaitu untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Kemudian algoritma K-Medwidz ini menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instan yang baru. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai code Python yang digunakan pada kelompok kami. Baik, selanjutnya kita menjelaskan tentang code Python pengolahannya. Sebelumnya saya izin dulu sambil melihat codingannya di HP. Oke, awal kita mengimport modul-modul yang digunakan terlebih dahulu, lalu kita import datanya nih, df sama dengan pd.read_json, karena datanya kita berbentuk file JSON. Lalu pertama kita pre-processing data, menghapus kolom yang tidak diperlukan. Di sini kita print, kita bisa melihat beberapa datanya, created at, date, time, user ID, username, name, dan juga kita df.isNA itu jadi ada yang none nih. Ya, jadi bisa kita lihat name yang none-nya ada 2, terus quote URL ada 10.447. Nah, lalu kita
kita copy datanya menjadi df2 agar df1-nya tidak berubah, sehingga ketika kita ada error di df2 kita bisa buka df1. Lalu df2 sama dengan df2.drop column, kita hapuskan data yang tidak perlu. Lalu kita mengecek data yang duplikat. Kita menggunakan df2.duplicated value count. Jadi bisa kita lihat ada true, yaitu duplikat, ada sebanyak 31 data. Karena terdapat data yang duplikat, maka harus kita bersihkan. Kita menggunakan drop duplicate dengan ignore index true biar indeksnya ke reset ya. Terus df3. Nah, df3 kita dapat df3 sudah aman dan kita ubah data-datanya created at, time, terus username dan sebagainya sebagai data kategorik. Oh ya, sebelumnya kita hapus yang name karena kita udah ada username, jadi menurut kita menggunakan ada name tidak diperlukan. Lalu def3 info, nah ini dia cat_call, jadinya kita untuk created at, time, username itu kan objek, kita ubah menjadi kategori. Udah jadi kategori semua, lalu kita mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Nah ini di sini pre-processing teksnya ya, kita ubah semuanya menjadi huruf kecil agar tidak terlibat-libat. Misalkan y-nya yang gede sama kecil itu kan bisa dilihat sebagai beda karena yang satunya kapital yang satunya tidak. Maka kita ubah menjadi huruf kecil semua, lalu menghapus huruf spesial atau Unicode. Kita menggunakan import string dan import array, dan kita melakukan pengulangan itu for x in np arrange sebanyak len df4 text. Ini ada d+, string punctuation, strip, dan juga s+. Di sini untuk menghapus ya Unicode atau huruf-huruf spesial seperti tanda seru, tanda tanya, ataupun lain sebagainya. Lalu mengubah label menjadi variable dummy. Nah, di sini kita ada label ya. Label itu dengan n dan h. Untuk n sendiri kita asumsikan no atau tidak hate speech, dan h adalah hate speech. Nah, lalu kita ubah dari labelnya n jadi 0 atau tidak hate speech, h menjadi 1 atau true sebagai hate speech. Lalu kita ganti sebagai s-type integer 64 agar kalau kita buka summary, kita titik sum buka kurung tutup kurung akan mendapat jumlah dari label itu sendiri. Lalu kita tokenizing dan menghapus stop words. Tokenizing itu adalah memisahkan tiap kalimat dan menjadikannya dalam satu array ya. Kita menggunakan modul nltk.corpusimport stop word untuk mendapatkan stop word seperti dan atau yang terdapat pada modul NLTK ini. Lalu kita download, lalu kita masukkan kata-kata yang jadi stop word di dan atau tadi ke dalam sebuah list underscore stop word. Selanjutnya kita juga dapat stop word dari dosen kita Bapak Irfan, lalu kita masukkan ke dalam stop underscore word. Lalu kita import juga NLTK tokenize-nya, lalu kita melakukan pengulangan. Pengulangan untuk tokenizing-nya, jadi df4.token. Jadi setiap data frame kita adakan tokenize setiap data frame, dan juga all token itu semua dari teks df4.text kita jadikan satu array. Lalu selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di UAS MKB, retweet tertinggi itu kita dapatkan kepada Yasuda_Naka dengan sebanyak 2005, lalu tweet dengan nilai like terbanyak itu username Jokowi dengan like sebanyak 7986, lalu nilai reply tertinggi oleh username Republika Online sebanyak 9693, dan juga mention terbanyak dengan screen name Jokowi, nama Jokowi, ID sebagai berikut sebanyak 44 kali mention. Lalu selanjutnya Unigram, Bigram, Trigram. Nah, kita import word cloud-nya, kita import matplotlib, lalu NLTK utilize untuk ngram itu sendiri. Lalu kita buat unigramnya dan kita dapat itu ada YG. YG itu kalau di bahasa Indonesia kan yang ya, itu seharusnya masuk stop word. Jadi kita hapus manual saja, lalu kita hapus manual yang. Terus kita unit text ini kita jadikan unigram ini
ke dalam satu teks untuk kita word cloud. Ya, lalu word cloud dan bar chart untuk Unigram kita dapat nih word cloud-nya sebagai berikut. Lalu untuk bar graph-nya ya kita dapatkan sebagai berikut menggunakan SB atau bisa dibilang SNS atau Seaborn. Lalu background melakukan hal yang sama. Kita lihat top 10-nya lalu kita kalikan banyaknya kata dengan kata itu sendiri lalu kita masukkan ke dalam big text. Lalu didapat sebagai berikut. Bisa dilihat dan juga untuk bar plotnya ya. Ini cebong underscore bang yang paling banyak. Dan trigram melakukan hal yang sama sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada mencari tanggal di mana konten hate speech terbanyak itu menggunakan line berikut. Didapatkan konten hate speech terbanyak jatuh pada tanggal 19 bulan 5 tahun 2021. Selanjutnya nomor 2 vektorisasi akan dijelaskan oleh sahabat saya. Terima kasih Gilang. Oke, nomor 2 di sini kalau saya lihat di filenya, nomor 2 itu tentang vektorisasi. TF atau term frekuensi memberi kita frekuensi kata di setiap dokumen dalam korpus. Ini adalah rasio berapa kali kata muncul dalam dokumen dibandingkan dengan jumlah total kita dalam dokumen itu. Ini meningkat karena jumlah kemunculan kata itu di dalam dokumen meningkat. Setiap dokumen memiliki TF sendiri. Di sini yang pertama itu merupakan hasil perhitungan manualnya yang diimplementasikan ke dalam code Python. Untuk yang kedua juga, nah di sini ada plus 100, di mana di sini menandakan kita hanya memakai data 100 tweet pertama. Dikarenakan banyaknya tweet yang ada, jadi kita hanya memakai data 100 tweet pertama saja. Misalnya, kemudian untuk perhitungan TF IDF-nya, kita di sini menggunakan sklearn. Terus di sini kita menghitung vektornya. Di sini kita menghitung vektornya, kemudian mendapatkan hasil seperti ini. Scroll down. Hasilnya. Kemudian yang ini itu perhitungan IDF transformernya. Nah, ini hasilnya. Terus lanjut lagi. Nah, ini adalah hasil dari TF IDF vektornya. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh Herman. Oke, terima kasih Saripah. Selanjutnya untuk nomor 3 itu langkah pertama kita import modulnya dulu. Kemudian di sini kita definisikan proses dalam kurung teks. Kemudian kita remove semua noise pada data. Kemudian kita definisikan noise-nya. Terus di sini ada convert all to lowercase, terus remove frequent words. Terus kita return teksnya. Kemudian selanjutnya ada di sini kita inisialisasikan X itu PD data prime-nya. Di sini username itu salah satu variabel dari data dari soal yang diberikan. Kemudian di sini ada username 1 dan X username. Kemudian di sini .apply di noise underscore text. Dan kita panggil datanya. Selanjutnya kita definisikan count dict di sini. Kemudian kita return word underscore count. Terus definisikan vocabulary-nya, vocabulary. Boleh ke bawah. Kemudian kita return. Terus di sini word
underscore count, terus index, terus index underscore dict, word underscore set sama dengan vocab username. Terus nanti kita print learn words count-nya didapat 3668. Oke. Kemudian kita definisikan term frekuensinya, kemudian kita return, terus kita definisikan inverse dari doc frekuensi, kemudian kita definisikan TF dan IDF-nya, kemudian kita return juga. Kemudian kita di sini inisialisasikan kembali X itu username 2 dan username 1. Kemudian kita panggil X.head dalam kurung dan kemudian diperoleh username 1 sama username 2. Boleh ke bawah. Nah, kemudian kita di sini tuliskan dari code Python dari KeyMeadoWidth-nya. Di sini kita tuliskan kelas KeyMeadoWidth, terus kita definisikan, boleh ke bawah. Kemudian kita definisikan dari set underscore Meadow-width, terus definisikan is convert get, terus kita definisikan dari update Meadow-width-nya. Kemudian kita definisikan pit, dan kemudian kita return, dan kita definisikan dari predict-nya. Kemudian kita return kembali. Baik, selanjutnya soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Saudara Ikrom. Oleh Ikram apa Gilang ya? Gilang, Saudara Gilang. Iya. Oke. Ya, nomor 4. Selanjutnya kita import dulu modulnya, lumayan banyak ya. Lanjut ke bawah, Saudara Ikram. Iya, yang pertama kita sebenarnya saya buka code-nya terlebih dahulu. Ya, kita KNN ya, Key Neighborhood Classifier. Kita vectorize terlebih dahulu menggunakan TF-IDF vectorizer. Teksnya value.type-nya Unicode. Lalu kita kita train test, lalu kita fit X-train sama Y-train-nya, lalu turun ke bawah kita menggunakan modul dari Grid Search CV ya, modul yang terdapat di Scholar yaitu Grid Search CV, dan kita akan mendapatkan nilai classification report sebagai berikut. Outputnya, Ikram. Ya, bisa dilihat outputnya sebagai berikut. Lalu 4B, kita adalah melakukan feature engineering menggunakan pendekatan multi-word expression yang terdapat pada script text mining. Yang ini kita menggunakan yang terdapat pada textmining.py, kita masukkan ke df clean negate. Lalu ke bawah Chrome, ya ini terdapat sedikit kesalahan typing ya, seharusnya ini 4C. Yaitu adalah memfactorize feature engineering itu sendiri. Kita bisa lihat webnya itu clean negate. Lalu 4E. Nah, langsung aja ke outputnya, Ikram. Ya, kita dapat hasil akurasinya nih. Kita lihat dari akurasi saja, untuk mempersingkat waktu kita dapat kenaikan sebesar 1 ya, 0,1, dan itu lumayan besar menggunakan feature engineering. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.